Dewa medis terkuat. Bab 601. Melihat ledakan dahsyat itu, para penguasa Dao tidak dapat menahan diri. Sementara Xiao Chen masih hidup, mereka masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika Xiao Chen mati, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah menarik napas dalam-dalam, para penguasa Dao saling memandang, dan mata mereka menunjukkan ekspresi tegas. Namun, pada saat ini, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Setelah membombardir total 10.800 lampu pedang, Kaisar Xin akhirnya berhenti menyerang. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan tatapan puas muncul di matanya. Tanda seru. Serangannya begitu ganas dan begitu kuat. Bahkan jika Xiao Chen tidak mati, setidaknya dia akan terluka sampai batas tertentu, bukan? Namun, saat cahaya ledakan perlahan menghilang, sosok dengan wajah dingin muncul lagi. Apa? Pupil mata Kaisar Xin mengecil. Faktanya, bukan hanya dia, tetapi juga 5 penguasa Dao lainnya, pupil mata mereka juga mengecil. Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan! Orang ini, apakah dia masih manusia? Xiao Chen ternyata tidak terluka. Ini benar-benar menyegarkan pandangan ketiga orang. Kau tahu, jika itu salah satu dari mereka berlima, tidak ada penguasa Dao yang akan mampu menahan kekuatan serangan Kaisar Xin tadi. Saat ini, saya khawatir dia sudah mengalami pukulan yang serius. Namun, melihat Xiao Chen, tidak terjadi apa-apa. Tidak peduli seberapa jahatnya Anda tidak bisa sekejam ini, kan? Namun, ini memang kenyataannya. Xiao Chen, memang, tidak terluka oleh serangan kuat Kaisar Xin. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kaisar Xin mengepalkan tinjunya sedikit, dan tatapannya menjadi agak serius. Harus kuakui kekuatanmu memang di luar dugaanku. Tapi, jangan kira kau bisa berpuas diri begitu saja. Aku punya jurus yang lebih kuat, kuharap kau bisa bertahan. Begitu dia selesai bicara, saat pikirannya bergerak, terdengar suara gemuruh dari kehampaan. Energi naga ungu emas berubah menjadi naga suci ungu emas, melilit tubuhnya, menatap Xiao Chen dengan mata penuh niat membunuh. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, sedikit terkejut. Karena dia menemukan bahwa energi naga ungu emas sebenarnya adalah energi ungu purba. Aku tidak menyangka bahwa Sang Jun benar-benar memiliki energi ungu purba. Tidak heran dia begitu jenius. Ekspresinya jatuh ke mata Di Xin, menyebabkan mulut Di Xin sedikit tersenyum. Tampaknya energi naga ungu emasnya akhirnya membuat Xiao Chen takut. Mungkin, dia juga telah merasakan kekuatan energi naga ungu emas. Tampaknya kali ini, dia akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Sambil menarik napas dalam-dalam lagi, Kaisar Xin menegakkan punggungnya, mengulurkan tangannya ke udara, dan mengetuk pelan. Saat berikutnya, naga ungu itu meraung dan langsung menuju Xiao Chen. Tak perlu dikatakan lagi, naga ungu sangat kuat. Ia dipadatkan dari Hongmeng Purple Qi. Meskipun hanya ada satu Hongmeng Purple Qi, itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditandingi oleh orang lain. Media energinya lebih murni dan lebih kuat daripada kekuatan serangan apapun di dunia ini. Saat naga ungu muncul, langit dan bumi berubah warna, dan bintang-bintang di bawah langit berbintang berkelap-kelip. Kekuatan Kaisar Xin sepenuhnya ditunjukkan pada saat ini. Itu adalah energi naga ungu emas. Sialan, dia akhirnya menggunakan jurus ini. Semua penguasa Dao dengan cepat berbicara. Kawan, cepatlah menjauh. Kau tak sanggup menghadapi serangan itu secara langsung. Energi naga ungu emas adalah energi yang hanya bisa dimiliki oleh keluarga kerajaan. Jika kamu menerima salah satu serangannya, kamu akan terbunuh. Jangan terima, cepat mundur. Namun, sayangnya, Xiao Chen sama sekali tidak mempedulikannya. Dia tampak acuh tak acuh, dan berjalan lurus ke arah naga ungu itu, melangkah maju, 1 langkah dari sejuta meter, tanpa ada niat untuk menghindarinya. Semua penguasa Dao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sangat sulit untuk bertemu dengan bibit yang bagus. Tanpa diduga, dalam sekejap mata, bibit itu akan hancur di sini. Sungguh disayangkan. Akan tetapi, tepat saat orang-orang memikirkan hal ini, pada saat berikutnya, Xiao Chen sudah tiba di depan naga emas ungu. Semua orang menggelengkan kepala, seolah-olah mereka telah melihat nasibnya. 10.000 meter, 1.000 meter, 100 meter, 10 meter. Akhirnya, Xiao Chen dan naga emas ungu saling bertabrakan. Setelah 1 kali pertemuan, Xiao Chen meninju naga emas ungu di pangkal hidungnya, dan di tempat itu, naga emas ungu hancur menjadi aura ungu purba.
Tidak jauh dari sana, Kaisar Sin tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah, melihat pemandangan di depannya dengan ngeri. Apa yang terjadi? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Ki naga emas unguku adalah takdir-takdir. Bagaimana bisa itu hancur menjadi terak oleh pukulanmu? Kau tidak perlu tahu. Kau hanya perlu tahu bahwa kau telah memprovokasiku. Kau pasti akan mati hari ini. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Chen langsung mengambil energi ungu primordial ini untuk digunakannya sendiri. Kemudian, pikirannya bergerak, dan dia langsung datang ke hadapan Kaisar Sin dan meninjunya secara langsung. Bajingan! Menurutmu aku ini apa? Kaisar Sin memasang ekspresi marah di wajahnya. Xiao Chen sama sekali tidak memiliki pertahanan terhadapnya dan menyerangnya secara langsung. Ini hanyalah penghinaan baginya. Penghinaan yang nyata. Terlebih lagi, dia baru saja merampok energi naga emas ungu miliknya. Mati. Kaisar Sin juga melemparkan pukulan tanpa ragu-ragu. Tapi, pukulan inilah yang membuatnya benar-benar memahami kesenjangan antara dirinya dan Xiao Chen. Ledakan. Hanya dengan satu gerakan, Xiao Chen menghancurkan telapak tangannya. Kemudian, tinju Xiao Chen, dengan kekuatan naga, menghancurkan lengannya hingga berkeping-keping. Tidak. Kaisar Sin berteriak di tempat, dan sedikit rasa takut akhirnya terungkap di matanya yang dingin dan arogan. Kekuatan Xiao Chen benar-benar mengerikan dan menakutkan. Aku sama sekali tidak bisa menahannya. Kekuatannya 2 tingkat lebih tinggi dariku. Namun, dia sudah berada di level ke-6 alam Dao. Pihak lain menghancurkannya dengan mudah, jadi kultivasinya pasti setidaknya di alam Dao akhir. Keputusasaan yang mendalam menyelimuti Kaisar Sin. Kekuatan Xiao Chen sungguh luar biasa. Berapa umur Xiao Chen tahun ini? Kaisar Sin ingin tahu seberapa kuat Xiao Chen. Sebelum Kaisar Sin sempat bereaksi, Xiao Chen merentangkan tinjunya dan mengubahnya menjadi telapak tangan. Dia menamparnya dengan keras. Omong kosong, iya. Jepret. Suara yang jelas dan keras bergema di seluruh bidang bintang. Kau ingin menjadikanku budakmu, kan? Bang! Kau masih ingin membunuhku, kan? Bang! Kamu sangat cakap. Kenapa kamu tidak bertingkah begitu hebat? Kenapa kamu tidak berpura-pura begitu hebat? Setiap kali Xiao Chen mengatakan sesuatu, dia akan ditampar. Suaranya yang renyah dan keras membuat seluruh bintang menjadi heboh. Bab 602. Itu adalah Dao Lord. Dao Lord sejati dengan kekuatan tingkat ke-6. Kekuatannya cukup untuk menghancurkan semua dinasti dengan mudah. Namun, saat ini, dia ditampar di wajahnya, dan dia bahkan tidak bisa melawan. Tamparan Xiao Chen membuat Kaisar Sin hampir pingsan. Cukup. Seorang pria terhormat bisa dibunuh tetapi tidak bisa dipermalukan. Jika kamu punya nyali, bunuh aku. Kau pikir aku tidak berani? Begitu dia selesai bicara, Xiao Chen langsung menendang dan menghantam dada di Sin dengan keras, membuatnya terpental mundur di tempat. Dengan suara keras, kekuatan dahsyat itu mengubahnya menjadi aliran cahaya dan menembus planet Zhou Junmu yang telah terbelah 2. Ledakan. Tubuh Kaisar Sin menembus beberapa meteorit satu demi satu, dan akhirnya menghantam sebuah planet kecil dengan keras. Kekuatan tumbukan yang besar ini menyebabkan seluruh planet bergeser. Semua kehidupan di seluruh planet kecil dinyatakan mati karena getaran hebat ini. Adegan ini telah membuat semua orang di dinasti itu ketakutan, termasuk para Dao Jun itu. Apakah Kaisar Sin akan mati? Apakah Kaisar Sang yang sombong, Kaisar Sin akan mati seperti ini? Xiao Chen meraih kekosongan dengan tangannya yang besar, dan Kaisar Sin ditangkap lagi jutaan kilometer jauhnya. Tangan besar Xiao Chen langsung mencengkeram lehernya. Pada saat ini, Kaisar Sin tidak lagi memiliki kesombongan dan keangkuhan seperti sebelumnya. Pada saat ini, dia hanya memiliki wajah yang menyedihkan dengan hidung bengkak dan tubuh yang menyedihkan dengan lengan yang patah. Tetapi dia tidak seperti lawan-lawan Xiao Chen sebelumnya, berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, hanya tertawa, berkata, "Saya Kaisar Sin, saya pikir tidak ada yang bisa mengalahkan saya dalam hidup ini. Tetapi saya tidak menyangka akan ada hari seperti itu dalam hidup saya akan dipukuli hingga menjadi keadaan yang menyedihkan oleh seorang junior. Itu konyol." Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. "Tapi jangan terlalu bangga. Aku baru saja mengaktifkan segel pemanggilan Sang Agung milikku. Meskipun aku akan mati, kau tidak akan bisa menghindar. Aku akan menunggumu di neraka, hahaha." Begitu suara itu terucap, piringan bintang di atas langit berbintang tiba-tiba mulai berputar,
dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar bersamanya, membentuk formasi ruang waktu yang mengejutkan dengan diameter lebih dari 30.000 kaki. Melihat formasi ini, semua orang yang hadir tidak dapat menahan perasaan berdebar-debar di hati mereka. Sungguh formasi teleportasi yang kuat. Formasi teleportasi yang begitu besar, saya khawatir, jauh di luar jangkauan orang biasa. Mungkinkah itu suatu eksistensi yang kuat? Kaisar Sin terkekeh. Rasakan kekuatan luar biasa dari Sang Agung kita. Para senior Sang Agung kita pasti akan membalaskan dendamku. Hahaha, kamu terlalu berisik. Tepat saat Kaisar Sin berteriak kegirangan, Xiao Chen mematahkan lehernya dengan suara krek yang keras. Adegan ini membuat semua orang yang hadir bergidik. Seorang guru besar tingkat ke-6 Dao Lord terbunuh begitu saja. Apakah ini sebuah kesalahan? Dia adalah Dao Lord tingkat ke-6. Pada saat ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka awalnya adalah yang terbaik di dunia. Namun, hingga hari ini, mereka benar-benar menyadari bahwa mereka bukanlah apa-apa. Setidaknya, di depan Xiao Chen, mereka bukan apa-apa. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari susunan bintang di langit. Siapa kamu? Beraninya kamu membunuh keturunan langsung dari dinasti Sang Agung. Kamu pantas mati. Dengan teriakan, guntur meledak, dan kilat terus jatuh dari susunan bintang. Salah satu baut petir menyambar kerumunan, menewaskan lebih dari 200 penguasa dewa, 12 raja dewa, dan 3 kaisar dewa di tempat. Dan ini hanya baut petir. Tahukah kamu, bersamaan dengan teriakan keras itu, tidak terhitung berapa banyak guntur dan kilatan petir yang meledak di seluruh langit berbintang. Teriakan keras tadi sudah cukup untuk menghancurkan beberapa dinasti. Semua orang mulai gemetar, dan sebelum pihak lain menunjukkan sosoknya, mereka sudah berlutut di tanah. Bahkan mereka yang berada di level Dao Lord pun tak kuasa menahan gemetar ketakutan. Siapa itu? Siapa yang datang? Dia adalah guru senior dari Dasang. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan ekspresi ketakutan yang luar biasa di mata mereka. Semua orang tahu bahwa sebelum dan sesudah dinasti Sang Agung, ada 2 tingkat peradaban seni bela diri. Yang pertama adalah kelompok sebelum dinasti Xia Agung. Sekarang, kurang lebih, mereka telah menjadi kaisar dewa yang menjelajahi galaksi. Bahkan jika dinasti Sang Agung tidak sekuat mereka, mereka masih jauh lebih kuat daripada kelompok setelah dinasti Zhou Agung. Setidaknya, mereka pasti merupakan pusat kekuatan puncak dari periode Dao Jun akhir. Dalam keterkejutan semua orang, 2 sosok perlahan mendarat. Melihat sosok kedua Taois ini, yang lain tidak mengenali mereka, tetapi beberapa orang kuat di ranah Dao Jun, seperti Bigan Jun dan Fei Hu Jun, sudah berlutut di tanah. Temui mantan Sang Jun. Mantan Sang Jun. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika mendengar kata-kata ini. Mantan Sang Jun. Bukankah itu ayah Kaisar Sin? Ya Tuhan, Kaisar Sin sudah menjadi monster. Belum lagi ayah Kaisar Sin. Dan, yang terpenting, Kaisar Sin disegel selama ribuan tahun, tetapi ayahnya tidak disegel selama ribuan tahun. Seberapa berkuasakah ayah Kaisar Sin, Kaisar Yi? Kaisar Yi melirik Bigan dan berteriak dengan marah. Dasar bajingan. Sebagai keturunan dinasti Sang, beraninya kau mengincar raja dinasti Sang. Kau pantas mati. Bigan Jun segera mulai membela diri. Sang Jun, aku punya rahasia yang tidak bisa kuceritakan padamu. Itu karena Kaisar Sin kejam dan tidak berperasaan sehingga dia mencabut hatiku dan memotong jalanku menuju Dao Agung. Kalau tidak, aku pasti sudah menjadi penguasa Dao tingkat tinggi hari ini. Bagaimana mungkin aku berakhir seperti ini? Kamu masih berani berdalih. Jika raja ingin rakyatnya mati, maka rakyatnya harus mati. Kamu bahkan tidak mengerti prinsip ini. Kamu tidak layak menjadi keturunan Sang Agung. Mati saja. Begitu dia selesai bicara, dia meninju. Cahaya tinju itu seperti cahaya pedang, menerobos kekosongan dan datang tepat di depan Bigan Jun. Tidak. Bigan menjerit, pupil matanya mengecil, dan dia ingin melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Dalam keadaan tergesa-gesa, dia hanya bisa melemparkan penghalang untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, saat formasi pertahanannya dikerahkan, cahaya pedang telah tiba di depannya, dan kemudian, langsung menembus dadanya dengan kekuatan yang tak terhentikan. Satu gerakan, langsung membunuh guru Tao itu. Pupil semua orang yang hadir mengecil. Kekuatan orang ini ternyata tidak kalah dengan Xiao Chen. Bersambung.